Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'da. Yang kami hormati kepada Bapak dosen pengampu mata kuliah Psikologi Agama, Bapak Habrul Haq MSI. Dan tak lupa kami sampaikan salam kepada seluruh teman-teman PAI kelas 5G yang insya Allah senantiasa berbahagia. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 10 dengan anggota kelompok Muhammad Warid Abdullah, Dwi Agustiawan, saya sendiri Rajil Susanti, dan juga Elva Eltia Nuraini. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas materi mengenai aspek-aspek psikologis dalam ibadah zakat, infak, sedekah, dan juga haji. Oke, langsung saja kita mulai pada materi yang pertama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Warid Abdullah, absen 34 dari kelompok 10. Akan menerangkan tentang pengertian zakat, infak, dan sedekah. Nah, menurut yang pertama zakat. Ya, menurut kitab Al-Hawi Al-Mawardi mendefinisikan zakat itu dengan nama pengambilan tertentu dari harta tertentu menurut sifat-sifat tertentu dan untuk diberikan kepada golongan tertentu. Nah, orang yang menunaikan zakat disebut muzaki, sedangkan orang yang menerima zakat itu disebut mustahik. Nah, sementara menurut Menteri Agama nomor 52 tahun 2014, zakat itu adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seseorang muslim atau badan usaha yang dimiliki oleh orang Islam untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai syariat Islam. Nah, seperti contoh sebelum menjelang Idul Fitri pada akhir bulan Ramadan itu biasanya kita melakukan zakat fitrah. Nah, yang kedua infak. Nah, infak adalah mengeluarkan harta dengan sukarela yang dilakukan seseorang. Nah, Allah memberi kebebasan kepada pemiliknya yang berinfak untuk menentukan jenis harta, berapa jumlah yang sebaiknya diserahkan, dan setiap kali yang memperoleh rezeki sebanyak yang ia kendakinya. Nah, seperti contoh kita beramal ke kotak amal masjid, terus memberi kepada pengemis. Nah, yang ketiga itu sedekah. Nah, sedekah itu pemberian harta kepada orang-orang fakir, orang yang membutuhkan, ataupun pihak-pihak lain yang berhak menerima sedekah tanpa disertai imbalan. Nah, dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Mas'ud Al-Badri, nah Rasulullah itu pernah bersabda, sesungguhnya seorang muslim itu apabila memberikan nafkah kepada keluarganya dan dia mengharapkan pahala darinya, maka nafkahnya itu sebagai sedekah. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kalau ada kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dwi Agustiawan, absen 35. Saya akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu mengenai nilai-nilai pendidikan jiwa dalam zakat, infak, dan sedekah. Setiap manusia pasti punya rasa cinta terhadap harta yang dimilikinya. Namun Allah menyuruh kita untuk berzakat supaya berkurang kecintaan kita terhadap harta yang kita miliki. Sampai-sampai Allah menegaskan dalam Quran surat Ali Imran ayat 180 yang bunyi artinya seperti ini. Sekali-kali janganlah orang-orang yang bakhil dengan harta yang Allah berikan kepada mereka dari karunia-Nya yang dia duga. Bahwa kebakhilan itu baik bagi mereka. Sebenarnya kebakhilan itu buruk bagi mereka. Harta yang mereka bakhilkan itu akan dikalungkan kelak di lehernya di hari kiamat nanti. Dan kepunyaan Allah lah segala warisan yang ada di langit dan di bumi. Dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Di sini jelas sekali bahwa kita tidak boleh menjadi orang yang bakhil. Kemudian zakat juga mendidik jiwa untuk saling berbagi, saling menyayangi, saling menghargai, saling tenggang rasa, dan juga memerat tali silaturahmi. Kemudian infak menjadi kewajiban yang dibebankan pada keluarga. Pembayaran zakat, kafarat, wasiat atau hibah
memiliki pendidikan jiwa yang tidak jauh berbeda dengan zakat. Bagi penerima infak, menjaga marwah kaum muslim dari meminta-minta dan juga rasa sedih tidak mendapatkan rezeki yang mencukupi. Jadi ada sisi positifnya di itu tadi. Kemudian yang memberi infak itu juga merasa lebih dekat pada Allah dan ikut kontribusi dalam mempersiapkan Islam yang lebih baik. Infak yang diberikan dengan keikhlasan akan membuat kondisi jiwa memiliki ciri-ciri kurang lebih seperti ini. Kesadaran yang mendalam bahwa manusia bukan pemilik harta, yang pemilik harta adalah Allah. Kemudian menambahkan pasrah kepada Allah bahwa berkah harta itu bukan terletak pada jumlahnya, namun terletak pada manfaatnya. Yang ketiga yaitu mengurangi rasa sombong. Infak yang diterima adalah infak yang diberikan tanpa merasa lebih hebat dari penerima, karena itu dari Allah. Kemudian yaitu sedekah. Sedekah tidak jauh beda dari zakat dan infak. Materi pendidikan jiwanya yaitu antara lain yang pertama menanamkan rasa percaya diri bahwa setiap orang mampu memberi tanpa harus menunggu menjadi kaya, karena sedekah tidak harus berurusan dengan harta benda. Yang kedua yaitu memelihara diri dari hal yang tidak bermanfaat untuk diri sendiri dan orang lain. Kemudian zakat, infak, dan sedekah ini menjadi memastikan bahwa Allah lah yang memberi rezeki kepada manusia, bukan dari manusia ke manusia, tapi dari Allah ke manusia. Mungkin dari saya, bila ada salah-salah kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya akan melanjutkan materi yang berikutnya, yaitu mengenai pengertian haji. Kata haji itu diambil dari kata bahasa Arab, yaitu al-hajjah, yang artinya menyengaja atau melakukan sebuah perjalanan yang disengaja. Dan secara istilah syara, ibadah haji itu adalah melakukan sebuah perjalanan yang disengaja ke tempat-tempat suci dengan amalan-amalan tertentu dengan niat beribadah kepada Allah SWT. Nah, ada definisi lain dari ibadah haji, yaitu melaksanakan rukun Islam yang kelima sebagai penyempurna keislaman dari seorang muslim. Melaksanakan ibadah haji itu hukumnya wajib untuk seorang muslim bagi yang mampu ya. Nah, sebenarnya ibadah haji ini sudah disyariatkan mulai dari zaman Nabi Ibrahim alaihissalam sekitar 3.600 tahun yang lalu. Namun setelah beliau wafat, praktek-praktek haji ini sedikit banyak mengalami perubahan dan beberapa penyelewengan. Kemudian sudah diluruskan kembali oleh Nabi Muhammad SAW hingga saat ini. Jadi sampai saat ini praktek ibadah haji itu tidak mengalami perubahan karena sudah dicontohkan semuanya oleh Nabi Muhammad SAW. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Eva Elvia Nuraini, absen 37. Di sini saya akan melanjutkan materi yang selanjutnya, yaitu tentang nilai-nilai pendidikan jiwa dalam ibadah haji. Di sini ada beberapa nilai pendidikan jiwa dalam ibadah haji. Di antaranya yang pertama yaitu kesadaran terhadap persamaan derajat di hadapan Allah. Di sini persamaannya berupa memakai pakaian ihram. Nah, dengan persamaan ini maka akan memberikan pengaruh psikologis pada pemakainya. Selanjutnya nilai yang kedua yaitu tentang kepatuhan terhadap larangan Allah. Dalam ibadah haji terdapat larangan-larangan, salah satunya dilarang membunuh hewan, mencabut pohon. Dengan hal ini bertujuan untuk melangsungkan kehidupan makhluk tersebut dan menunjukkan sikap patuh terhadap larangan Allah. Selanjutnya nilai yang ketiga yaitu pasrah terhadap kehendak Allah. Seperti kisah Hijr Ismail yang arti harfiahnya yaitu pengakuan Ismail merupakan pelajaran yang sangat berharga dalam mengajarkan manusia akan arti kepasrahan terhadap perintah Allah. Selanjutnya nilai yang keempat berupa kesucian, ketegaran, pemaaf, murah hati, dan menghargai orang lain ketika melakukan tawaf, yang menjadikan pelakunya larut dan berbaur bersama-sama manusia menuju satu tujuan yang sama, yakni berada dalam lingkungan Allah. Selanjutnya, nilai yang kelima berupa kearifan dan pengenalan diri.
Di Arafah, padang yang sangat luas dan gersang, seluruh jamaah wukuf di situ sampai terbenamnya matahari. Di sanalah mereka seharusnya menemukan makrifat pengetahuan sejati tentang dirinya. Selanjutnya keenam, yaitu tentang keikhlasan. Para jamaah haji dari Arafah ke Musdalifah mengumpulkan senjata menghadapi musuh utama yaitu setan. Kemudian melanjutkan perjalanan ke Mina, dan di sanalah para jamaah haji melampiaskan kebencian dan kemarahan mereka masing-masing terhadap musuh yaitu setan. Dengan hal ini, para jamaah haji menanamkan sikap keikhlasan dalam dirinya saat melaksanakan tersebut. Yang ketujuh, meningkatkan keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan melihat dan menyaksikan secara langsung tempat-tempat suci, terutama Ka'bah yang menjadi kiblat bagi umat Islam di seluruh dunia dalam melaksanakan sholat. Selanjutnya, nilai yang kedelapan yaitu memperoleh maghfirah dan ampunan dari dosa-dosa yang telah dilakukan, sehingga setelah selesai melaksanakan ibadah haji, bagi orang yang memperoleh predikat haji mabrur dapat meraih kesucian kesucian diri dari noda dan dosa. Selanjutnya yang terakhir, yang kesembilan, yaitu memperoleh balasan surga, tempat kenikmatan dan kebahagiaan abadi sebagaimana telah disabdakan Rasulullah SAW tentang dalam hadis sahih yang diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim, yaitu balasan bagi haji mabrur tiada lain kecuali surga. Mungkin itu saja materi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.